Kabar men? Aduh. Wah, sofa berapa kita? Gak bisa bre, PSBB tutup bre. Rem darurat. Pokoknya aja cancel aja. Jadi biasa kita ketemu mah di Tempat gelap lah ya, tempat gelap. Boleh nggak sih? Boleh sebut brand nggak sih? Terang banget ya. Ngapain pakai masker sih anjing ganggu? Jadi ya itu gue baru sih? mau tanya. Aku diberhentiin men di mobil. Emang diberhentiin? Emang salah ya bre? Itu salah ya berarti. Enggak, tapi menurut lu kan gua sama Yoyo udah sempet bahas nih kemarin ya. Kayak misalkan kita bilang tuh ya nggak apa-apa juga gitu kalau lu di mobil sendirian, toh juga mobil lu pasti bersih. Yang naik mobil lu juga pasti kan lu pilih-pilih, nggak gelandangan juga atau orang-orang random lu suruh masuk kan nggak gitu juga Itu gitu. goblok aja sih menurut gue. Karena kan maksudnya di mobil lu sendiri. Bro, boleh cepat gak bro? Ganggu. Gue baru mau ngomong bangsat ya. Gue nggak denger. Udah pada swab dong, udah pada cek udah aman ya. Aman. Kita semua di sini udah aman, udah cek semuanya negatif. Udah lanjut cepetan. Oke. Hari ini kita ada siapa bre? Ada siapa nih hari kita bre? Kita kedatangan teman kita, ya kan, yang udah lama lah kita kenal, ya kan ya. Sohib lah. Hopeng, ada Hopeng. Namanya Marcel Selamat kita ketemu. Marcel, congratulations nama sih bro. So, congratulations, Marcel Selamat. Enggak, actually Marcel Selamat ini salah satu generasi kedua ya, bro. Kedua dari Pempek Selamat ya. Oh. Jadi Marcel ini adalah lu bergerak usaha di bidang F&B dong berarti kalau bisa gue bilang. Iya, F&B. Dan lu bawa produk ini namanya Pempek Selamat. Pempek Selamat. Yang which is adalah family business. Nah, coba deh lu jelasin gimana awalnya Pempek Selamat ini bisa mulai sampai sekarang. Nitip. Bro, kan ada pempek, ada Jambi, ada Palembang. Sekalian emang apa bedanya sih, bro? Kurang lebih kan sama-sama aja. Mungkin sekalian bisa lu bahas. Kalau mulai dari itu kali ya, apa namanya bedanya pempek dari Jambi, Palembang, dari Lampung, kebanyakan kan dari Sumatera tuh semua ya. Nah, itu paling bedanya tuh di cukanya sih biasanya. Oke. Kalau kayak misalnya contoh di Bangka cukanya tuh ada yang pakai arak merah. Jadi dia cukanya warnanya lebih merah. Oh ya? Iya. Gue baru tau, bre. Iya, gue juga baru tahu. Baru tahu banget gue. Tahu gue cuka semua Ya, cuka. pempek itu warnanya hitam kan kurang Iya. lebih kan ya? Iya. Oh, ini ada yang warnanya merah. Ada yang warnanya merah. Oh. Lebih enak tuh. Oh ya? Iya, ada araknya. Ya. Balik lagi mabok ya kan ya? Enggak, bentar sebelum kita mulai. Jadi biasa tuh dulu kita ya, kalau misalnya sebelum PSBB ini, kalau kita ketemu di suatu klub terkemuka di Jakarta. Gatot Subroto lah ya. Gatot Subroto yang sekarang mungkin udah tutup kali kan. Dulu gue yang pegang juga. Jadi pasti sofa berapa sel ya? Nih. Terus kalau udah ini pasti, yo minum dulu. Nah, Udah gitu. pasti udah balik lagi. Waktu lu masih kerja ya? Ya, betul. Masih nge-DJ. Sekarang- Saya lihat kamu nganggur sekarang. Sekarang udah gak ada kickbox. Udah balik lagi, biar dia jelasin dulu ini. Sorry. Kemana-mana. Selamat, coba gimana nih? Heeh. Pempek Selamat jadi mulainya tuh dari Jambi. Oke. Bisnis keluarga dari bokap sama ade dan kakaknya juga. Mulai di Jambi, terus pertama kita jualan kerupuk nih kerupuk Oh, yang oke, kayak gini. yes. Iya, kita jualan kerupuk, terus jualan ada kayak oleh-oleh Palembang yang kita repackaging. Terus dari nenek ada bikin pempek kadang-kadang buat dijual di depan. Dan ternyata demand untuk pempeknya tuh banyak. Oh, sorry. Jadi basically lu mulai dari snack Palembang. Iya. Oh, oke. Oke. Dan after that to go to the pempek. Sorry, ya. kalau lu bilang di depan rumah berarti basically lu belum nggak ada pabrik, nggak ada apa-apa, bener-bener home industry. Home industry dulu di ruko lantai 2-nya buat produksi. Oh, oke. Dan sekarang udah punya pabrik, gue denger. Udah ada. Berapa pabrik kalau boleh tahu? 1. Sombong, anjing. Enggak, Sombong. Gue pernah lihat waktu itu Marcel video story IG story pabriknya. Tapi memang pabriknya sih bagus ya. Gede. Terus dan yang udah pasti tuh kayak semuanya tuh udah kayak Hygiene ya. Enggak, yang ini loh, yang apa? Yang kerja tuh yang kayak pakai APD buat nanganin corona gitu. Hygiene. Kualitasnya dijaga banget, bro. Jadi sebenarnya Anda ya para astronot corona, Anda jangan suka besar kepala. Di dapur Pempek Selamat sudah pakai APD ini ya. Jauh sebelum corona. Pempek Selamat sudah pakai APD. Iya ya. Jangan di kompleks sekarang Sorry, enggak. Anyway.
Lanjutin bro. Sorry. Iya. Kebanyakan gimmick kadang-kadang ya. Sama saya juga. Terus dari satu outlet itu kita buka di Jambi. Sekarang udah ada 6. 6 tuh Jambi doang. Jambi doang 6. Oke. Jadi dari Jambi baru justru kita mulai ke Palembang. Oh, bukan, sorry. Bedanya Palembang sama Jambi apa, bro? Maksudnya kan pempek tuh Provinsi yang gua beda. denger tahu. bedanya Jambi bukan sama- pempek. Maksud Sorry. gue. Apa belajar geografi kan ini? Mau gue panggilin Giring Niji enggak? Gue ada Giring Niji hari ini. Nah, ini kita giring dikit Bro. ya. Ini. Enggak. Gue bercanda. Sorry. Maksud gue tuh gini loh, bedanya pempek Palembang sama pempek Jambi. Kan kalau tadi lu bilang cuka kan. Tapi basically kayak pempeknya tuh sama-sama aja. Pempeknya sama-sama aja. Maksudnya pempek itu kan dia dari tepung tapioka sagu tani biasanya. Dari sagu ini terus dicampur sama ikan, sama air, sama Ikannya sama biasa lain-lain. ikan apa sih, bro? Tenggiri. Lu bukan sapu-sapu ya? Lotus. Ya. Enggak, oke. Oke. Jadi, nih, Cel, jadi lu kan di Jambi ada 6 outlet kan? Iya. Terus lu masuk ke Jakarta. Ke Palembang dulu. Ke terus Palembang. Lampung. Di Palembang ada berapa outlet? Coba kalau kita Ada boleh tahu. 2. Ada 2. Oke. And then after Palembang Lampung. banyak juga. Terus baru buka di Jakarta. Anda serakah saya lihat-lihat. Saya lihat Kan Anda harus serakah. selalu berkembang dong, bro. Nah, betul. Itu bisnismen tuh harus begitu ya. Tapi kenapa lu pede banget lu bawa ke Jakarta, men? Maksud gua di Jakarta, sorry nih. Tapi di Jakarta tuh banyak loh brand, banyak banget. Sampai actually bokap gua suka bilang, "Weh, kalau mau beli pempek yang enak, lu cari yang tukangnya orang Palembang gitu." Tapi karena ini kan datang dari Jambi gitu. Terus menurut lu basically bedanya apa, bro? Orangnya orang Palembang, men. lu Palembang? Lu lahir Palembang. Wong Kito Galo. Wong Kito Galo. Wong Kito Galo ternyata. Apa artinya, Tai? Orang kita semua. Oh, jadi lu emang orang Palembang, Iya. tapi lu ini di Jambi dan Iya. lu startnya di Jambi nih ya. Keluarganya tuh semua orang Palembang. Cuma kurang Oh, berarti wah udah terjamin lah ya. Iya, lu Harus, ini pasti. terjamin. Pastilah. tahu. Cuma beda tempat produksinya aja. Oke, Buat- boleh. buat gue- Tangan Palembang. Nah ini yang suka gue penasaran kan sekarang lu punya pabrik di Jambi dong ya men. Dan kadang-kadang tuh ya gue juga jualan makanan lah kecil-kecilan kayak misalkan boleh udah nggak? Apa coba? Jadi banyak Saya aja. juga ingin Saya tahu. sih brandnya nggak boleh banyak-banyak disebut, Oh, soalnya nggak oke. sponsorin, Oke. ya kan. Ada juga yang mau sponsorin kalau udah gede, ada. Teman gue juga gitu. Nggak maksud gue gini loh men, gimana caranya bikin lo biar bisa rasanya tuh konsisten. Karena kalau di F&B tuh setahu gue, kadang-kadang tuh barang dari Palembang enak nih, sampai Jakarta mungkin rada kurang. Lu gimana bro antisipasinya bro? Soalnya nggak, lu bete nggak sih kalau ngomong kemarin saya makan di Palembang enak, kok saya makan di Jakarta sampah kan gitu kan ada. Iya, dong. ada. Enggak sampah juga nah. Ya, tapi kalau misalnya kita atasin ya, kita bikin central kitchen. Central Kitchen buat seluruhnya. Iya, jadi semua pempek yang ada di Palembang, Lampung, sama Jambi itu kita kirim yang sama Jakarta. Itu dikirim dari Jambi. Oh, oke. jadi lu Iya. main kitchen lu adalah di Jambi. Di Jambi. Yang semua tadi baru di distribusi. Distribusiin. Ya. Nah, Pabrik kita yang tadi lu tanya itu dari di Jambi. Oke. Berarti lu anytime soon nggak mungkin ada di Jakarta. So jadi anything semua tuh barang-barangnya tuh Iya. lu kirim langsung dari Jambi. Iya. Oke. Jadi waktu lu makan di Jambi, Palembang, Lampung, Jakarta rasanya sama. Mau es campurnya, mau apa semuanya sama. Gokil. Sampai es batunya dikirim dari San Jambi Francisco. juga, Bre. Es Sama batu. tukang martabak di Es sebelahnya dari San batunya. Francisco. Nah, oke, sekarang gue mau nanya nih Cel. Kan ini lu ada sekarang udah di Jakarta ya. Gue lihat-lihat udah lumayan banyak juga nih ya. Outletnya ya. Ada berapa outlet sih sekarang? Yang pertama tuh kalau nggak salah di Kemang ya bro. Yang di Kemang. Yang pertama di Kemang, terus kita ada di Serpong. Terus ada di Radio Dalam juga satu, baru buka tuh Radio Dalam. Terus kita ada 3 Cloud Kitchen. Oke. Kitchen itu Saya kita- lihat dia orangnya pede ya bro. Tapi bagus, respect. Harus pede. Harus pede. Sama produk yang lu jual mesti respect, mesti Harus, pede. harus. Cloud Kitchen kita ada di Kelapa Gading, Tanjung Duren, sama Cideng. Nah, lu boleh lihat ada di GoFood. Ada di GrabFood GoFood. nggak? Ada tuh. Nama GoFood di GrabFoodnya apa? Pempek Selamat. Kalau dicari pempek selamat nih,
kayak gini. Selamatnya selamat ya. Selamat. Selamat. Bukan selamat deh. Kalau selamat lu ke surga aja bangsat mendingan. Selamat. Selamat. Dan Bukan gua lihat- bukan congratulations. Jokesnya Sampai kurang kayaknya Gila nih sih. lu. Sorry. Jokesnya kurang guys. Sorry guys. Maafin teman saya ya. Satu lagi yang gue mau tanya. Di Jakarta kan kalau gue lihat nih, kalau kita lihat ini pempek lu kan dia lebih ke high end bentukannya ya, maksudnya tempat dine-in-nya. Itu restonya, iya bre. segala macamnya. Itu maksud gua Soalnya biasa tuh kalau gua ke tempat pempek itu di dalam pempek, di dalam tokonya tuh sambil ngebakar apa tuh petis yang bukan kotak-kotak. kotak-kotak. Iya kan, gua juga ngep ya kan. Petis Gua mau makan. petis apaan sih bre? Petis tuh udang bangsat. Oh oke. Iya, coba lu. Kotak-kotak. Jadi lu apakah emang target market lu mau menciptakan makanan daerah? Pempek bisa dibilang makanan Daerah dong. ya. Lu mau menciptakan makanan daerah menjadi sesuatu makanan yang bisa diterima secara lu nggak harus yang mesti makan pinggir jalan. Ya, Lu udah mampir belum? Konsep tempatnya tuh kalau dibilang sama tempat pempek tuh rada beda loh guys. Soalnya Iya. tempatnya tuh ya gue tau siapa yang desain, gue tau siapa yang bangun segala macam. Bagus banget sih. Buat sometime pertama kali tuh gue datang ke sana tuh ngerasa apa ya? Terintimidasi tuh nggak sih bro? karena bagus banget, tempatnya Jadi lu bagus banget. expect-nya, waduh ini empempe kapal selam harganya 150.000 lagi. Oh, waduh. Oh, enggak dong, enggak ya. Aqua botol harga 80.000. Itu mah di Di situ. tempat Nggak yang boleh. ternama itu. Iya. Nah, kalau misalnya pempek sih dari dulu emang dari keluarga tuh udah mulai jadi konsepnya kan memang pempek tuh kalau misalnya orang lihat stigmanya kan udah tempatnya panas, tempatnya Yes. mungkin nggak bersih, nggak Yes. higienis gitu. Tapi kita dari dulu udah pengen ngembangin ini. Jadi kita Mengubah stigma orang. iya, pengen tempatnya tuh nyaman. Oke, Dulu orang itu- belum itu ada paling bener tuh, dulu ya. orang belum ada AC, kita ada AC. Yes. Waktu zaman-zamannya wifi masuk kita sediain wifi. Jadi kayak Oh, lu ada wifi juga ada wifi. Ya kali zaman sekarang nggak ada wifi Iya. tempatnya. Bre, rumah gua nggak ada sih, bre. Belum masuk. Kan begitulah bangsa. Terus juga kan kadang orang mikir kayak harganya, wah kalau misalnya iya, tempatnya Itu, harga nih, itu, gua itu, tanya harga tuh. nih. ya kayak kalau misalnya tempatnya bagus, harganya wah. Gua mesti bayar ini. berapa nih buat Iya, makan di sini, harus bayar men? berapa gitu. Kalau misalnya di Jambi ya emang waktu dulu kita baru mulai emang harga kita sedikit di atas yang lain gitu. Oke. Tapi dengan fasilitas yang kita sediain jauh lebih baik. Tapi di Jakarta harga kita sama kayak harga pasaran. Oke. Tapi dengan fasilitas Yang sama lebih- tempat yang jauh lebih memadai. bagus. Bre, ini gue nggak tahu ya perasaan gue dong. Lu pernah lihat nggak sih kalau pempek itu biasanya belakangnya ada nomor apa sih? Itu di Kelapa Gading ada beberapa dan ada satu yang enak banget. Itu pasti tuh empempenya di belakangnya ada nomornya tuh. Empempe 121, pempek 666 gitu kan, yang makan setan semua. Enggak. Lu kalau di tempat lu dulu tuh ya, di asal lu di Jambi, di Palembang, banyak yang begitu. Banyak. Ada Tapi ini juga. nggak ada nomornya bro. Enggak, berarti ini enggak ada nomor togelnya nih. Aman nih. Ini ya kan. Pempek selamat. Artinya halal, bro, nggak ada Ya, judinya. Aduh. Nggak ada begitu-begituan ya. Tapi enggak, gue mau tahu di asalnya di Jambi atau di Palembang ada nggak yang emang ada nomor-nomornya gitu? Banyak. Itu ada artinya nggak? Jujur kalau misalnya gue nggak tahu. Tapi lu dari awal nggak pernah ada pempek 121, pempek selamat 11 berapa gitu nggak ada. Nggak ada. Itu lebih ke alamat rumah nggak sih? Itu kayaknya alamat jalan, nama apa? Rumah nomor- pertamanya nomor nggak sih? jalan. Anjing, 121 berarti satu komplek ada 100 rumah gitu. Ya bisa juga. Bisa sih. juga, Iya. Bre. Kalau nggak modalnya dia menang dari togel nomor itu, bro. Seumur hidup sih gue belum pernah lihat ada orang menang togel ya. Guys, kalau ada yang udah pernah menang togel, boleh komen di bawah. Gue pengen ngobrol beneran nih. Kasih nomornya ke kita biar kita bisa Kita naruh telepon, di podcast gue undang kita. lu sini buat ngomongin soal togel lu. Oke, jadi itu kita ngomongin dari si nomor-nomor itu karena kita penasaran banyak yang seperti itu. Sekarang gue mau tahu dong, di tempat lu ada berapa jenis pempek? Berapa jenis nih? Sorry, general Sebutin ini aja bro, kali. general nggak sih yang ada di tempat lu ada di tempat lain? Ya, iya. Itu juga tuh. Yang ada di tempat kita, yang nggak ada di tempat lain paling ada 5 jenis. Yang ada di tempat lu? Iya. Oke. Apa tuh? Itu apa? Yang lainnya tahu lah ya kita. Ya standar lah ya. Yang standar, tapi standar juga di Jakarta mungkin jarang ada. Oh. Iya, karena kan Jakarta paling tahu kapal selam tuh. Ya itulah Ya, Bro, yang kenapa ada- namanya kapal selam ya bro? Kapal selam karena waktu dimasak dia kan dari adonan mentah, ditaruh dia tenggelam.
Waktu Kalau udah gitu gue taruh batu aja juga di anjing. agak batu udah mateng nggak naik anjing. Oh, Chicken jadi nugget? ini karena chicken nugget. Chicken nugget mau ngapung-ngapung aja. Chicken nugget. Kita out of nowhere. Nah, oke. Jadi kapal selam tuh karena Waktu adonan masih mentah, Oke. dia tenggelam. oke. Terus waktu udah dia matang, udah waktunya diangkat, Dia dia kan di atas masih- ngambang tuh. Oh. Itu lu ada ya kapal selam mah pasti ada ya. Ya ada, pasti. Sorry. Mumpung nama-nama. Kalau lenjer, Bro? Kenapa harus lenjer? Ih, kan ada mempel lenjer. Iya, ada. Dia kenapa namanya lenjer? Karena dia lenjer gitu. Lenjer tuh maksudnya panjang. Panjang. Kayak apa? Kayak Oh, ya, kayak Tuh. yang lima yang lu nggak ada di luar, ada di lu apa coba tadi? Kita ada pempek udang. Oke. Oke. Tuh pempek udang tuh jadi adonannya tetap ada ikan. Oke. Cuma maksudnya dimasukin kayak daging udang cincangnya tuh. Oh. Nah. Jadi warna pempeknya kan biasa warnanya agak kuning-kuning tuh. Yes. Warna pucet-pucet, ini warnanya merah. Oh. Oh, kayak ini ya, cut berem ya. Berem. Ada yang tau cut berem nggak? Lu tahu kan lu anjing lu Sunda bangsat. Oh itu termasuk salah satu tuh ya. Terus dan juga Ikan ada- hiu makan tomat. Goblok. Dan juga ada tuh snack begini ya. Ini ada banyak nih snack. Ada banyak. Di Gojek juga ada juga. Ada. Ada. Kok yang jawab ya? Sorry. Itu bukan yang punya. Iya, yang tapi punya. orang-orang kadang-kadang mikir gue yang punya, emang kadang-kadang. Lanjut. Jadi lu rencana ini kan lu akan buka di beberapa tempat lagi kan ya. Itu akan buka di tahun ini, di tahun depan pasti. Di tahun ini kita cuma bakal buka satu lagi, Bintaro. Di Bintaro. Iya. Oh, berarti lu semua area ada ya, Bre? Emang Pengennya gitu. Emang serakah Enggak, aja serakah. bukan serakah bro. Jadi pengennya tuh kayak kayak McDonald. Lu pengen McDonald, ada McDonald terdekat. Iya sih. Ya, pengennya kayak gitu. Setuju. Jadi kan selama ini kan orang pengen nyari pempek susah. Iya, Sultan mah bebas, Bre. Mau buka di mana terserah. Mau buka di Tengsin, karet terserah dia. Suka-suka dia aja. Tapi enggak lah. Gua tuh pempek tuh termasuk salah satu top 5 favorite makanan gua kan ya. Even kalau gua lagi basian pun, kalau misalnya gua lagi enggak maksudnya mabok ya kan, hangover Oh. gitu, gua udah bener-bener paginya hangover banget, gua mesti makan pempek karena kan kuahnya kan pedes-pedes kecut gitu kan ya kan. Tapi actually, Bro, ngomong soal kuah, gue tuh punya lambung kronis parah sih. Jadi kalau makanan yang tajam-tajam tuh sakit lambung gue. Cuman yang ini tuh enggak gitu. Bukan gue promosi bagus-bagusin ya. Cuman karena memang cukanya tuh friendly banget. Ya, tapi cuka kita beda. Biasa kan orang pakai cuka putih, vinegar tuh. Nah, Oh, that's why tajam ya. Ya, kita pakai asam Jawa. Oh, Jadi asamnya tuh dari asam Jawa. Tapi beberapa orang bilang kenapa nih cukanya nggak sepedes yang biasanya gitu. Karena mereka biasa dengan yang cuka yang yang pedes. Hey, bener-bener nyetir iya. kamu banget ya. yang nanya-nanya nggak pedes, pakai cabe bangsat. Lu tambahin cabai sendiri anjing. Manja bang, gitu aja susah. Bangsat. Oke lah, kita jadi coba apalagi yang mau kita tanyain Beb dari Terakhir deh ya, Selamat. mungkin terakhir bro. Kira-kira lagi zaman pandemi yang lagi serba sulit ini bro, ngaruh nggak sih ke bisnis lu? Ngaruh pasti, nggak mungkin nggak ngaruh banget. Cuman kira-kira kedepannya tuh apa sih yang pengen lu harapin? Dari misalkan mungkin entah industri makanan tradisionalnya atau mungkin dari pempek selamatnya sendiri, lu pengen tuh pakai seperti apa sih? Ini kalau dari pempek selamatnya sendiri sih sebenarnya target gue dalam 3 tahun tuh gue pengen buka 13 outlet. Jakarta? Sebenarnya, di Jakarta. Angka 13 bre, Iya, kenapa? dia pesugihan bre. Enggak Tadi dia nggak ada nomornya. Nggak ada, anjing. iya. Nggak ada nomornya. Jadi gini, gimana caranya ya? Mabuk anjing. Enggak. Jadi gimana caranya buat saran dari seorang Marcel Selamat yang punya pempek selamat yang udah kita nggak raguin lagi deh, maksudnya basic untuk Udah makanan bertahun-tahun, Bre. tradisional, yes. Lu gimana cara lu biar makanan tradisional ini bisa diterima oleh masyarakat luas umumnya, lu dari level A B C D F G A, H B, I J. C, D, F, G ya. Gimana coba menurut lu? Ini agak berat tapi nggak apa-apa ya, biar bisa sharing. Ya, Apa, betul. Kalau menurut gue sih produk yang penting, walaupun produknya mau high end, mau middle, mau low gitu. Misalnya lu jualan cireng deh. Cireng kan maksudnya jajanan yang bener-bener Gampang pinggiran lah, lah ya. menurut orang kan. Tapi kalau memang lu percaya produk lu udah enak, terus lu tinggal pinter ngurusin brandingnya aja sih.
Branding penting sih zaman sekarang tuh. Branding penting. Maksud apalagi di zaman milenial sekarang ya. Iya. Apa Lu namanya, punya anak- makanan enak, lu nggak bisa branding. Iya. Kelar, bro. Sebenarnya makanan enak kalau misalnya lu punya kayak yang di Mangga Besar, Kelapa Yes, Gading itu kan yes. banyak tuh makanan enak Makanan tapi enak, nggak iya. pakai branding. Iya. Iya, Mereka setuju, bisa setuju. terkenal. Konvensional Iya. ini aja ya. Mereka nggak harus branding, bisa terkenal tapi takes time. Nah, kalau misalnya kita pengen sukses lebih cepat, pengen orang lebih tahu brand kita lebih cepat, ya branding itu penting. Oke. Apalagi kan kalau misalnya anak-anak zaman sekarang tuh pengennya kayak ngerasa bahwa kalau misalnya waktu dia beli produk kita, dia tuh keren gitu. Oke. Iya kan? Teman-teman super. Good idea. Jika Good kamu idea. ingin punya barang laku, lakukanlah branding. Super. Tapi branding penting banget. Branding Di penting. Di situ gue lihat kayak apa namanya, karena kan gue temenan ya, ada yang lebih kecil, ada juga yang lebih tua. Kita lihat dah yang konvensional bagaimana, Yes. terus juga yang lebih kecil pengennya kayak gimana gitu. Dan kebetulan di Jakarta kalau yang gue lihat kebanyakan orang pengen yang hype gitu. Yes. Apa yang betul. hype, yang banyak influencer pergi, yang influencer pun pengen pergi karena brandnya kan menurut Bagus, dia ya, oke, ya, bagus ya, gitu. ya, ya. Brand-brand yang menurut dia Tapi- nggak cocok sama juga nggak mau. Tapi balik lagi rasa Rasa kualitas itu nomor one. Nomor Itu- satu. Itu yang lain itu brand itu yang itu- lain itu cuma buat boost aja gitu. Ya. Tapi quality itu nomor jadi, satu. jadi jangan sampai makanan lu udah nggak enak, Branding lu lu jelek. sampah. Mendingan lu tutup ya kan, jualan diri ya kan. Jual apa, Bre? Enggak, biji, jualan biji. Biji apa, Bre? Biji pel. Iya, pokoknya biji salak maksudnya. Lah, kita dapat banyak ilmu hari ini sama bro kita Marcel Slamet ya kan. Bro, jadi sofa nomor berapa kita? Satu bro yang di ujung. Kalau nggak digusur tapi ya. Anjing. Jadi gitulah, kita ngelihat dari dua sisi ya. Kita sebagai orang-orang yang doyan Makan. makan dan juga kita orang-orang yang doyan mabok ya kan. Tapi kita bisa melakukan Loh. contohnya Marcel, bukan kita, gua lu nggak bisa bang. Contohnya Marcel, tapi dia bisa manage bisnis yang dimana urusan kuliner makanan yang udah dari dulu dia bikin, dia packaging segimana rupa menjadi makanan yang bisa diterima sama semua orang, Wih, semua deh. kalangan ya kan. Keren. Oke lah. Kalau gitu, sampai jumpa lagi di nggak tahu kapan. Atau kapan yang penting Karena Extreme Apes anjing kamu. Hari ini kamu nggak masuk kerja. Oke lah, thank you semua ya. Bye-bye. Thank you. Sampai jumpa.